Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba-serbi Sefri. So, kali ini aku mau bahas tentang gimana tips merantau ke Bali. Jadi ini based on my experience, jadi berdasarkan pengalamanku awal-awal pindah ke Bali. So, langsung aja. Jadi aku udah tulis di sini. Tips yang pertama yaitu rencanakan perantauan kalian ke Bali dengan matang-matang. Misalnya kalau kalian punya keluarga atau teman, ini udah merupakan benefit yang luar biasa karena kalian bisa dibantu oleh mereka. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya teman atau nggak punya keluarga di Bali, jadi benar-benar yang cari informasi terlebih dahulu di daerah Bali mana kalian mau tinggal, pekerjaan apa yang kalian mau dapat, terus berapa gaji yang kalian mau, yang seperti itu. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya dari internet atau mungkin dari orang-orang di Facebook atau gabung ke grup-grup lowongan kerja Bali atau yang hidup di Bali, atau mungkin ada community dari kota kalian yang tinggal di Bali. Jadi benar-benar rencanakan dan cari informasi yang sebanyak-banyaknya sebelum kalian unyuk-unyuk pindah ke Bali. Nah, tips yang kedua, kalau mau kerja di Bali atau merantau ke Bali, kalian butuh kendaraan sendiri. Kendaraan bisa apa aja, bisa sepeda ontel, bisa sepeda motor, ya mungkin mobil kalau kalian punya mobil kayak gitu kan. Karena di Bali itu nggak ada yang namanya public transportasi. Tapi sekarang enaknya kan masih ada Gojek ya, ada Gojek, Gokar, Grab yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih gampang. Kalau aku awal-awal dulu itu bener-bener yang nggak ada Gojek sama Grab, jadi kemana-mana memang harus naik kendaraan sendiri. Jadi buat kalian kalau mau merantau ke Bali, lebih baik punya motor sendiri karena itu akan menghemat dari pengeluaran transportasi. Terus kalau kalian nggak punya motor sendiri, berarti kalian harus benar-benar yang cari kosan deket banget sama tempat kerja dimana kalian bisa jalan kaki kayak gitu. Nah, tips yang ketiga seperti yang aku bilang sebelumnya, rencanakan kalian mau kerja di bidang apa, karena ini bakal ngebantu banget kalian fokus untuk cari kerja, bukan yang udah sampai Bali bingung mau kerja apa, kepepet akhirnya kerja asal-asalan. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kalian mau kerja apa, itu bakal ngebantu banget mengurangi stres, terus bakal ngebantu banget untuk bisa cari info lebih detail di mana bisa dapat kerjaan yang kalian dapat. Di Bali itu kalau aku bilang gampang banget cari kerja, gampang banget cari kerja, gampang banget dapat kerja. Yang penting kita mau berusaha dan mau kerja keras dan mau memulai karir kita itu dari nol kayak gitu. Saran yang keempat adalah masih berkaitan dengan pekerjaan, yaitu gaji. Seperti aku bilang sebelumnya, kalian harus tahu kalian mau kerja di bidang apa. Jadi kalian tahu berapa gaji yang kalian bakal dapat. 3 bulan pertama itu kan masih masa percobaan, pasti dapatnya itu UMR. Aku kurang tahu spesifik UMR berapa sekarang di Badung maupun di Denpasar. Anggap rata mungkin sekitar 1.800.000 atau 2 juta sampai 2.500.000 mungkin segitu. Nah, kalian harus benar-benar tahu gaji 3 bulan pertama ini bakal segitu. Karena kalau enggak, kebanyakan orang-orang dari kampungku yang unyuk-unyuk pindah ke Bali, mereka nggak tahu gaji yang mereka bakal dapat berapa. Terus mereka nggak ngitungin biaya hidup di Bali itu berapa. Karena kalau di Bali itu kalian harus ngitung kosan itu paling enggak mulai dari 400.000. Jadi itu kosongan biasanya. Kalau misalnya kalian mau ada kasur, berarti kan kalian harus beli kasur, ya kasur aja deh cukup, kasur sama bantal gitu kan. Lemari mungkin awal-awal kita nggak butuh. Jadi dari gaji ini kalian harus benar-benar ngitung biaya kehidupan kalian, kosan, transportasi. Kalau kalian yang ngerokok, hitung biaya rokok sama biaya makan. Bisa jadi gaji UMR itu nggak cukup untuk biaya hidup kita sebulan-bulan.
kayak pengalaman aku waktu awal-awal pindah ke Bali. Jadi aku itu 3 bulan pertama hidup dari uang tabungan yang aku bawa, karena gajiku benar-benar nggak cukup. Dari 1.200.000 aku harus bayar kosan 400, kalau nggak salah yang 400, sama harus bayar cicilan motor. Jadi kalau nggak salah waktu itu sisa 200.000 untuk makan sebulan sama transportasi. Aku nggak ngerokok sama bensin ya. Jadi itu benar-benar yang impossible, nggak mungkin banget untuk bisa hidup di Bali. Jadi perhitungkan gaji kalian berapa, perhitungkan biaya hidup kalian berapa. Kalau misalnya kalian merantau bersama teman, bareng teman dari kampung, bahkan lebih enak karena bisa sharing biaya kosan sama biaya transportasi, jadi paruan kayak gitu. Saran yang kelima, ini penting banget karena banyak banget orang dari kampungku itu yang selalu melihat kalau misalnya kerja ke Bali pasti wow sukses, dapat uang banyak kayak gitu. Lupain itu. Kalau kalian baru mau merantau ke Bali, jangan pernah berharap bakal langsung sukses, kecuali kalian memang datang ke Bali dengan tujuan bisnis dan kalian udah tahu punya partner kerja bisnis atau sebagainya, atau mungkin kalian merantau ke Bali karena dimutasi dari tempat kerja, jadi kalian bakal dapat uang tambahan dari tempat kerja mungkin. Tapi buat kalian yang baru mau merantau ke Bali dan memulai karir di Bali, jangan berharap bakal sukses langsung kayak gini. Aku bilang ini nggak mungkin, tapi nggak bisa secepat itu. Jadi tergantung keberuntungannya kita, tapi lebih baik selalu berpikir bahwa karir kerja atau kehidupan di Bali itu butuh bertahap. Jadi susah banget bisa dari sini tiba-tiba yang kayak gini. So itu penting banget. Jadi buat kalian yang mau merantau ke Bali, perlu diingat bahwa merantau di Bali itu enak banget, tapi jangan lupa nggak enaknya. Nah, tips yang keenam, kalau mau merantau kemanapun, kalian harus siap lahir batin, dalam arti jauh dari keluarga, apa-apa sendiri, semuanya serba sendiri, harus kerja keras. Jadi mental itu benar-benar yang harus disiapkan, karena hidup di rantauan itu tidak senyaman. Awal-awal hidup di tanah rantau itu tidak senyaman kehidupan kita di kampung yang selalu ada orang tua, mau makan, masakan udah ada, baju kadang-kadang mungkin masih dicuciin sama orang tua kayak gitu. Jadi siapin mental, lahir dan batin, tapi jangan patah semangat, pasti bisa. Tips yang ketujuh yaitu hidup hemat. Usahakan untuk hemat dalam arti makan tidak berlebihan, tidak foya-foya, hindari pergaulan yang kurang benar, karena di Bali itu kan kalau kita yang dari kampung benar-benar yang menggoda banget, bar, klub, alkohol. Mungkin kalian pengen nyoba itu, tapi benar-benar berusaha untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, karena itu uangnya itu menghabiskan uang banyak banget. Jadi berusaha untuk hidup hemat, carilah mungkin masak sendiri, atau nggak mau masak sendiri, belilah makanan yang hemat, yang di warung-warung lah ya. Jangan ke restoran, jangan nongkrong ke mall terus, jangan ngopi ke mall terus kayak gitu-gitu. Itu nggak bagus, karena itu menguras kantong banget. Nah, tips yang ke-8, ini bagian enaknya, yaitu kalau kalian merantau ke Bali, pas kalian punya hari libur, harus jalan-jalan, wajib jalan-jalan. Sekarang udah ada smartphone, jadi gunakan Google Map, gunakan cari informasi ke tempat pariwisata mana aja yang bisa dikunjungin. Jadi kehidupan kita di Bali bukan cuma kerja aja, tapi sambil jalan-jalan, karena pengalaman seperti ini mungkin nggak bakal kita dapat
kalau misalnya kita cuman liburan aja di Bali. Tapi kalau misalnya kita kerja hidup di Bali terus sambil jalan-jalan kan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, itu dah ya peribahasanya. Jadi berusaha untuk jalan-jalan ke tempat pariwisata yang belum kalian pernah coba. Jadi itu buat pengalaman kalian, karena pengalaman itu adalah harta yang tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Karena pengalaman adalah harta yang sangat-sangat berharga. Dan tips yang nomor 9 yang terakhir, yaitu berusahalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Kenapa? 1, kita anak rantau, nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya keluarga, jadi yang bakal ngerawat kita, yang bakal memperhatikan kita adalah teman. Sahabat itu seperti keluarga. Yang kedua, teman itu akan membantu banget kalau misalnya kita butuh kerjaan. Mungkin aku nggak enak tempat kerjaku. Kalau kalian punya teman, kalian bisa cari informasi dari teman. Kamu ada lowongan dari tempat kerja kamu. Mungkin bisa jadi temanmu juga bisa merekomendasikan kita untuk bisa kerja di tempat kerja mereka. Jadi dan banyak banget. Jadi berusaha untuk bikin teman yang sebanyak-banyaknya. Tapi teman yang baik-baik ya, jangan teman yang ngajak kalian ke jalan yang salah. So itu dia tips untuk merantau ke Bali. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi. Buat kalian yang ada saran atau ide atau video apa yang perlu aku bikin, jangan lupa tulis di komen. Kalau kalian butuh informasi tentang Bali, kalian bisa tulis di komen, nanti aku pasti balas. Atau kalian bisa DM di Instagramku. Oke. Terima kasih banyak. Vielen Dank. Salam hangat dari Jerman. Be kind to each other, don't do hate speech, dan jangan nyinyir. Cus.